Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, izin memperkenalkan, nama saya Alfian Mubarak, mahasiswa semester 5 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun, Bogor. Izin menyampaikan materi pada kesempatan kali ini guna menempuh tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Hadis Ahkam dengan dosen pengampu Ustadz Dr. Mukhrij Siddiqi. Baik, langsung saja. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu larangan tajassus, wala tajassasu. Artinya janganlah kalian memata-matai. Singkatnya kita akan membahas 3 poin. Yang pertama, pembahasan kita adalah terkait hadis atau mentakhrij hadis terkait larangan tajassus ini. Kemudian yang kedua, kita akan membahas terkait hadis tersebut, yaitu bahas tentang matan hadis. Kemudian yang ketiga, kita coba studi kasus terkait kebocoran data. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita coba keluarkan hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan tema ini. Ini pembahasan pertama kita. Kita bisa lihat di sini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Haddatsana Bishr bin Muhammad, ini. Kemudian akhbarana Abdullah, akhbarana Ma'mar, an Hammam bin Munabbih, an Abi Hurairah radhiyallahu an. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadits wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Artinya, kita enggak perlu baca lagi para perawi ini ya hadisnya. Arti dari matan tersebut adalah jauhilah prasangka buruk, karena prasangka adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah kalian saling mencari-cari kesalahan tahassus. Janganlah kalian saling memata-matai tajassus. Jangan saling mendengki, jangan saling membelakangi, jangan saling membenci, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Apalagi kita sebagai seorang muslim. Muslim satu dan muslim lainnya adalah saudara. Nah, sebenarnya dalam matan hadis ini, banyak sekali larangan atau arahan daripada Rasulullah SAW agar kita menjadi sesama muslim yang bersaudara. Di antaranya ada larangan tajassus, larangan tahassus, larangan bahasad, larangan saling membelakangi, larangan saling membenci. Tapi terkait pada pembahasan kita kali ini, yaitu kita fokus kepada memata-matai. Terutama kita nanti akan mencoba studi kasus terkait kebocoran data. Apakah memang dalam Islam itu mutlak mengharamkan dalam memata-matai, atau mutlak membolehkan, atau ada batasan-batasannya. Cuman di poin pertama ini kita coba takhrij hadisnya dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh 2 imam sahihain, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sebenarnya teman-teman sekalian, kalau sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu sudah dipastikan kesahihannya, itu udah muttafaqun alaih, dan gak perlu lagi kita jarh wa ta'dil. Tapi kita sebagai akademisi, coba kita perluas pemahaman kita, terutama kita bisa juga lebih mengenal siapa para silsilatul rijal ini, orang-orang yang membawa hadis ini. Sampai itu Bishr bin Muhammad, kita bisa menambah pengetahuan kita siapa ini Bishr Muhammad, bagaimana pandangan Imam Ibnu Hajar terkait orang ini, apakah terpercaya atau tidak. Abdullah, Ma'mar, Hammam bin Munabbih, Abi Hurairah, sampai ke Nabi SAW. Nah, orang-orang ini selain daripada Nabi ya, karena tentu Nabi, ini hadis Nabi SAW. Yang menjadi takhrij hadis itu kita mencoba mengkaji para orang-orang yang membawa hadis tersebut. Ini dari riwayat atau jalur rantai sanad dari Imam Bukhari. Adapun dari Imam Muslim seperti ini. Langsung aja kita coba masuk kepada mengenal orang-orang tersebut dan perbedaan daripada kedua imam ini, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Misalnya di sini di jalur Imam Bukhari kita bisa melihat ada Bishr bin Muhammad. Kata Imam Ibnu Hajar, soduk, orang terpercaya. Karena di antara hadis tersebut dianggap sahih itu ketika para perawinya ada dobit dan adil. Dobit itu kuat dalam hafalan, dan adil baik dalam bersikap, yaitu menunjukkan sikap seorang muslim. Ada juga Abdullah bin Mubarak, ini ulama terkenal kezuhudannya, siqah sabit, udah siqah sabit, sangat terpercaya, sangat kuat hafalannya. Ma'mar bin Rashid, siqah sabit juga. Hammam bin Munabbih siqah.
apalagi Abu Hurairah, ini sahabat hafiz, ya, radhiyallahu an, dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari jalur Imam Muslim, Yahya bin Yahya, Malik bin Anas ini Imam Darul Hijrah, mendapat julukan imamnya Madinah sekala itu. Ada Abu Zinad, Abdurrahman al-A'raj. Kalau kita lihat teman-teman, Abu Hurairah ini mohon maaf, Imam Bukhari dan Imam Muslim itu ujung-ujungnya itu meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Yang beda dari mana setelah Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini mengajarkan kepada Abdurrahman al-A'raj, dan Abu Hurairah juga mengajarkan kepada Hammam bin Munabbih, dan seterusnya sampai ke Yahya dari jalur Imam Muslim dan Bashir bin Muhammad jalur Imam Al-Bukhari. Yang jelas ini udah muttafaq alaih dan terpercaya, diakui kesahihannya. Selanjutnya ini poin pertama terkait hadis yang akan kita bahas. Poin kedua, kita masuk kepada pembahasan terkait hadis ini, yaitu wala tajassasu. Apa pandangan ulama terkait wala tajassasu? Iyakum wadzon. Nah, kita bisa lihat pendapat Imam Al-Qurtubi berkata, yang dimasuk dengan dzon, iyakum wadzon, fa inna dzon akdzabul hadis. Jauhilah kalian prasangka. Yang dimaksud prasangka dalam ini adalah tuduhan tanpa sebab yang jelas. Seperti seseorang menuduh orang lain berbuat keji, zina, tanpa adanya tanda-tanda yang menunjukkan hal itu. Karena itu Nabi SAW menyambungnya dengan sabda, dan janganlah kalian saling memata-matai wala tajassasu. Sebab biasanya seorang ketika muncul prasangka dalam di hatinya, ia akan memastikan kebenarannya. Lalu ia mulai tuh. Jadi ketika dia udah mulai terbesit di pikirannya, ingin mengetahui sesuatu, ia akan mulai memata-matai, meneliti, mendengarkan, maka hal ini dilarang. Hadis ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Dan janganlah kalian saling memata-matai, janganlah sebagian kalian mengunjing sebagian yang lain. Nah, jadi pendapat Imam Qurtubi ini adalah, yaitu yang dimaksud dengan zon ini adalah tuduhan tanpa sebab yang jelas. Dan begini teman-teman, kita perlu memahami juga. Coba kita lihat di hadisnya, matan hadisnya. Di sini disebutkan fa inna dzanna akdzabul hadis. Karena sesungguhnya prasangka itu ucapan yang paling dusta. Kalau kita maknai atau memahami secara literal aja, secara harfiah atau tekstual, maka seakan-akan prasangka itu mutlak gak boleh, itu dusta. Padahal kita mengenal dalam Islam ada husnudzon, berbaik sangka. Nah, dari mana kita bisa memahami iyakum wadzon, hindarilah kalian prasangka, ini maknanya atau konotasinya ke arah negatif, karena ini jelas banget di sini. Ada akdzabul hadis, ada perkataan atau ucapan dusta, maka ini mengantarkan kepada makna hal-hal negatif. Dan coba lihat juga setelahnya, wala tahassasu, wala tajassasu, tahasadu, hasad, tadabaru saling membelakangi, tabaghadu saling membenci. Jadi sehingga makna tajassus pada pembahasan kita kali ini adalah tajassus pada hal-hal yang buruk. Nah, jadi tajassus di sini adalah larangan memata-matai pada hal yang buruk. Dari mana kita mendapat poin pada hal yang buruk? Melihat siaknya, kaitannya daripada kalimat setelahnya dan kalimat sebelumnya. Karena tajassus ada juga yang dibolehkan. Nanti kita bahas di poin ketiga. Jadi pembahasan kedua ini terkait penjelasan hadis tersebut. Maka intinya adalah wala tajassasu di sini larangan memata-matai dalam hal yang negatif. Apa saja batasan-batasan itu? Sebelum kita lanjut, di sini ada sedikit perbedaan tahassasu dan tajassasu. Di antaranya ada ulama yang mengatakan tahassasu itu dalam Fathul Bari memata-matai untuk kepentingan pribadi. Adapun tajassus memata-matai karena adanya kepentingan orang lain. Ada yang memahami seperti itu. Ada juga bahkan yang mengatakan sama aja. Nah, ini sekedar memperkaya pemahaman kita terkait pemahaman para ulama terkait matan hadis ini. Karena tentu masih banyak yang perlu kita bahas. Ada tahasadu, tadabaru, tabaghadu. Tapi karena tema kita fokus pada tajassus, maka kita fokus pada kata ini wala tajassasu, yaitu larangan memata-matai pada hal yang buruk, dikarenakan konteks daripada atau isi daripada hadis ini itu berarah kepada larangan hal-hal yang buruk. Kita masuk coba ke studi kasus tentang kebocoran data, pembahasan yang ketiga.
Nah, dalam fikih modern, kelalaian pemerintah terhadap kebocoran data termasuk kategori taksir yang menyebabkan tanggung jawab hukum doman berdasarkan kaidah man tasabbaba fi dararin fahuwa dhamin. Barang siapa yang menyebabkan terjadinya kerugian maka ia wajib menanggungnya. Maka jika kelalaian pemerintah dalam menjaga data-data masyarakat, maka mereka wajib ganti rugi atau bertanggung jawab atas kelalaian mereka atau atas kelengahan mereka. Pandangan ulama kontemporer Dr. Wahb Az-Zuhaili menjelaskan dalam Fikih Islam wa Adillatuh, apabila penguasa atau pengelola harta publik lalai dalam menjaga amanahnya hingga menyebabkan kerugian bagi rakyat, maka ia menanggung dosa dan tanggung jawab ganti rugi. Maka jangan pemerintah juga atau orang-orang yang mendapat sebuah wewenang atau amanah menjaga sesuatu, kemudian itu dalam kasus ini yaitu kebocoran data, yaitu yang diamanahkan untuk menjaga privasi data-data masyarakat kemudian bocor, maka jangan hanya sekedar menyalahkan keadaan karena kita diserang atau karena kita apalah gitu, tapi ya harus juga ada tanggung jawab itu, ganti rugi sebagaimana kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dan kemudian memperbaiki sistem. Singkatnya seperti ini. Di sini saya udah buat kesimpulan. Kita coba langsung bagi dua aja. Tajassus, larangan memata-matai, itu kita bagi dua, ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Yang kiri ini adalah memata-matai yang dilarang. Ini yang dilarang. Adapun yang di kanan adalah yang dibolehkan, bahkan dianjurkan atau dianjurkan. Nah, coba saya rangkum. Poin yang pertama, hal-hal yang dilarang yaitu diantaranya karena dia ingin mencari aib pribadi, yaitu mengintai kesalahan orang di rumah, chat, ruang privasi, dan lain-lain. Jadi yang pertama ini, yang dilarang dalam memata-matai itu adalah mencari aib pribadi. Maksudnya pribadi ini pribadi orang lain. Mengintai kesalahan orang di rumah, chatnya, ruang privasi, dan lain-lain. Yang kedua, mengungkap dosa yang ditutupi. Allah saja mau menutup dosa hambanya, masa kita hambanya mau membuka aib orang lain, mengungkap dosa yang ditutupi. Seseorang sudah menutup rapat dosa pribadinya, kita malah mencari-cari, apalagi dosa pribadi ini tidak muta'addi atau tidak memberikan efek kepada yang lain, itu hanya pribadi aja. Maka jangan kita tajassus, memata-matai sampai sedetail mungkin, sedangkan diri kita juga masih banyak keburukan atau hal-hal buruk di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga mengakui masih banyak kemaksiatan, masih banyak kekurangan dalam diri kita. Lalu ada orang yang mau menyempatkan mentajassus, memata-matai aib-aib orang lain yang tidak berefek kepada orang lain. Yang ketiga, penyelidikan yang bertujuan mencela. Yang keempat, menguping atau memata-matai pembicaraan pribadi termasuk digital. Singkatnya, yang dilarang ini itu ketika berkaitan dengan privasi pribadi. Ini nggak boleh memata-matai privasi pribadi. Urusan-urusan pribadinya lah, yang tidak ada tujuan di situ hanya untuk mau mengetahui orang tersebut. Kemudian tidak berkaitan dengan kerusakan publik atau kerugian orang lain. Ini yang nggak boleh. Nah, yang dibolehkan itu ketika berkaitan dengan maslahat umum. Misalnya memantau aktivitas kriminal, terorisme, ancaman sosial. Maslahat umum, adanya kebaikan untuk umum atau pengawasan negara dan masyarakat, maka dibolehkan tajassus. Kemudian yang kedua, pencegahan kezaliman. Nah, pencegahan kezaliman misalnya investigasi kasus korupsi, ya, penipuan, kejahatan publik, yang artinya mengumpulkan bukti untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Jadi ketika terjadi sebuah misalnya kecurigaan terhadap korupsi atau dana yang hilang lah misalnya, atau dana yang kurang, maka perlunya tajassus itu memata-matai atau mencari tahu, investigasi kalau bahasa kekiniannya, mencari tahu agar mencegah
adanya kerusakan yang lebih besar setelahnya. Yang ketiga juga misalnya dalam yang berkaitan dengan pendidikan dan tanggung jawab. Misalnya orang tua yang memonitor anak demi melindungi akhlak dan keselamatan mereka. Pengawasan guru terhadap murid dalam batas tugas dan amanah. Yang keempat, yang dibolehkan ini juga hanya oleh pihak yang berwenang. Ya, ketika ada kasus korupsi, ya bagi aparat yang diberikan jabatan aja, yang diberikan tugas untuk menuntaskan hal-hal tersebut. Muncul sebuah pertanyaan dan ini menjadi diskusi di sebuah kelas kami waktu itu. Misalnya ketika contohnya misalnya terjadi sebuah perselingkuhan atau perselingkuhan lah, baik suami atau istrinya diantaranya. Kemudian dari pihak orang-orang yang berkaitan dengan orang yang selingkuh itu, keluarganya mungkin atau orang-orang yang terdekatnya mungkin tidak bisa memastikan kebenaran, dan juga daripada aparat-aparat tidak bisa membantu, maka bagaimana jika netizen yang tidak memiliki wewenang di situ ikut campur dalam mengungkapkan fakta-fakta? Nah, maka dibolehkan, sah-sah saja untuk, karena tidak bekerjanya dari kedua pihak tadi. Hanya saja yang perlu diperhatikan dari pihak keluarga ataupun aparat yang berwenang, perlunya secara bijak menangkap informasi yang diungkap oleh netizen. Tidak semua juga diterima, karena ini membantu untuk mengungkapkan fakta tersebut. Jadi tidak masalah terjasus ketika ada kemaslahatan umum di situ. Jadi kurang lebih seperti ini terkait larangan tajasus. Singkatnya, poin paling penting ini yang dibolehkan, yang sebelah kanan, dan yang dilarang di sebelah kiri. Adapun kasus kebocoran data ini perlunya ada tanggung jawab dari pemerintah yang diberikan wewenang untuk menjaga data masyarakat, atau siapapun yang diberikan amanah kemudian lengah di situ, maka dia harus berusaha keras bagaimana mengatasi masalah yang dia hadapi dan bertanggung jawab akan hal itu. Jadi kurang lebih seperti ini terkait larangan tajasus ya. Mungkin kurang lebih ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.